Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atar Putra Rizal dari kelas 75. Saya akan menjelaskan tugas IPS saya tentang sejarah lokal. Dari catatan ini, kita bisa mengetahui beberapa tokoh panutan di masyarakat yang rela berkorban dan berani melawan penjajah yang datang ke Indonesia pada masa itu. Berikut tokoh-tokoh panutan yang rela berkorban dan berani melawan penjajah yang datang ke Indonesia. 1. Sultan Nuku, pembawa persatuan multikultur Maluku dan Papua. Sultan Nuku lahir pada 1738 dengan nama Muhammad Amiruddin. Pangeran Nuku adalah anak sayangan Sultan Muhammad Mas'ud Jamaluddin, pemimpin Kesultanan Tidore yang bertakhta sejak 1757. Sultan Jamaluddin sering tak sepakat dengan kepentingan VOC atau Belanda yang menguasai perdagangan di Maluku. Sultan Jamaluddin ditangkap atas perintah gubernur VOC. Ayahanda Pangeran Nuku kemudian dibawa ke Batavia untuk tak ditahan. Dari Batavia, Sultan Jamaluddin diasingkan ke Pulau Ceylon atau Sri Lanka hingga wafat di sana. Sebagai gantinya, Belanda menunjuk Patra Alam, adik Sultan Jamaluddin, sebagai Tidore yang baru. B. Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ialah putri ketiga dari Sultan Trenggana. Ratu Kalinyamat mempunyai nama kecil Retna Kencana. Nama Kalinyamat diberikan karena setelah Retna Kencana menikah dengan Raden Thoyib, Sultan Hadlirin, ia mendapat sebuah tempat di wilayah Jepara dan Kudus yang bernama Kalinyamat. Ia dikenal sebagai sosok pemberani dan heroik lantaran beberapa kali terlibat dalam peperangan melawan Portugis. Sejak masih gadis, ia telah mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan sebagai Adipati Jepara. Saat itu, ia memiliki wilayah kekuasaan meliputi Jepara, Pati, Kudus, Rembang, dan Blora. Ratu Kalinyamat adalah putri Pangeran Trenggana dan cucu Raden Patah Sultan Demak pertama. Ia menjadi tokoh utama dan dalam menyelesaikan konflik di lingkungan keluarga Kesultanan Demak. Akibatnya namanya menjadi termasyhur kala itu. Wafatnya Sultan Trenggana dalam ekspedisi di Panarukan menimbulkan kekacauan di pusat kerajaan Demak. Pengangkatan Sunan Prawata menimbulkan kecemburuan Arya Panangsang yang merupakan anak dari Pangeran Sedaing Lepen. Beliau membalas dendam ayahnya dengan membunuh Sunan Prawata. Ratu Kalinyamat bersama Sultan Hadlirin pergi ke Kudus untuk meminta keadilan kepada Sunan Kudus. Pada perjalanan pulang, Arya Panangsang dan utusannya membunuh Sultan Hadlirin di jalan. C. Laksamana Malahayati. Kerajaan Aceh mempunyai sosok laksamana wanita bernama Kaum Malahayati. Beliau bukan hanya dikenal di berbagai literatur Indonesia, melainkan juga dalam literatur Barat, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis. Beliau merupakan laksamana wanita pertama di dunia modern. Konflik antara Aceh dan Portugis harus berlanjut hingga akhir seperempat abad ke-17 dari abad ke-16. Pada konflik antara Aceh dan Portugis, muncul tokoh-tokoh yang mempunyai peran penting untuk mempertahankan eksistensi dari kerajaan Aceh. Di antara yang paling heroik ialah Kaum Malahayati. Secara tradisional disebut Malahayati atau Mahayati oleh orang Aceh. Kaum Malahayati mempunyai silsilah dari kalangan sultan-sultan Aceh terdahulu. Ayahnya yang bernama Mahmud Syah adalah seorang laksamana. Kakeknya dari ayahnya adalah seorang laksamana yang bernama Muhammad Said Syah, putra Sultan